Yuk stay tune Kaleidoskop Ramalan 2020-2021, diantaranya prediksi Mbak Yu meleset, Jokowi tetap presiden. Mbak Yu juga meramalkan akan ada pergantian presiden di 2021 yang dimulai dengan aksi kejahatan dan penjarahan besar. Konflik dan kejahatan atau hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sifatnya secara politiknya mungkin pergantian presiden. Sudah mulai tanda-tandanya, sudah mulai dari daerah dan ke atas mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, ujar Mbak Yu. Mbak Yu menyatakan bahwa pemerintah akan mengerahkan segala upaya untuk meredam gejolak tersebut, tapi tidak maksimal. Banyak nih, siapa nih ya? Hai Mbak Rara, sehat selalu. Oke, terima kasih Evi. Halo Mbak Rara, yes. Oke, ini ada satu di tower ya. Apakah ramalan Mbak Yu ganti presiden itu bakalan kejadian? Nah, ini sudah ada satu ini ya. Jadi di tower ini ada kartu di tower. Kalau sudah kartu apakah virus corona semakin menjadi atau bisa turun? Musim pagebluk bulan Suro itu sudah ada happy net. Happy New Year semuanya. Nah, sekarang aku review awal tahun 2021, tepatnya tanggal 14. Aku pernah membahas tentang ramalan Mbak Yu, bener nggak sih ganti presiden? Halo sahabat Inspirasi News. Ramalan Mbak Yu tentang adanya pesawat terbang yang jatuh terbukti, di mana dia meramalkan akan ada insiden pesawat jatuh pada 2021. Ramalan itu disampaikan Mbak Yu pada November 2020 di YouTube MU Entertainment. Adapun ciri-ciri pesawat yang disebutkan merujuk kepada Sriwijaya Air. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya. Insidennya nggak terlalu banyak yang biru, tapi ada warna merahnya, bermasalah dan ada korban jiwa. Itu terjadi sebelum pertengahan bulan Juli, tapi harapan saya itu jangan terjadi, kata Mbak Yu dalam video tersebut. Netizen pun menerka-nerka ramalan yang dimaksud Mbak Yu adalah Sriwijaya Air yang jatuh. Aku kok jadi teringat ucapan Mbak Yu pada beberapa waktu lalu, tahun 2021 akan terjadi kecelakaan pesawat yang badan pesawatnya berwarna merah dan biru. Sriwijaya Air kah? Lalu dia juga bilang kalau 2021 akan terjadi pergantian presiden. Wallahu a'lam, kata akun @ana_maswe3. Mbak Yu juga meramalkan akan ada pergantian presiden di 2021 yang dimulai dengan aksi kejahatan dan penjarahan besar. Konflik dan kejahatan atau hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sifatnya secara politiknya mungkin pergantian presiden. Sudah mulai tanda-tandanya, sudah mulai dari daerah dan ke atas mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, ujar Mbak Yu. Mbak Yu menyatakan bahwa pemerintah akan mengerahkan segala upaya untuk meredam gejolak tersebut, tapi tidak maksimal. Ia menyebut kondisi tersebut terjadi karena masyarakat tidak bisa hidup selayaknya, memenuhi kebutuhan di tengah pandemi COVID-19, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat. Berikut ini video ramalan Mbak Yu terkait pergantian presiden di 2021. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar,
ada politik memanas dan ada bahasa-bahasa yang mungkin dibuatnya secara politiknya, mungkin pergantian presiden sudah mulai ada tanda-tandanya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa karena mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Jadi mereka merasa kurang dan kurang karena memang kita dibutuhkan kondisi memang susah, rezekinya nggak ada, apa yang mau bisa kita upayakan. Nah, kalian baca di situ, aku klik ya di sini ramalan Mbak Yu. Indonesia akan, aku baca ini di media Zona Jakarta. Indonesia ramal presiden Indonesia akan ganti, Mbak Yu percaya pemimpin berikutnya bisa lebih baik lagi. Nah, aku seperti biasa doa dulu sebentar. Nah, mungkin aku nyalain satu lampu dulu ya, jadi biar bisa kelihatan lebih terang. Oke, mudah-mudahan bisa lebih terang. Nah, aku kasih keterangan dulu buat semua yang di live-ku. Bentar ya, aku ngasih keterangan dulu ke teman-teman yang tadi udah antri 12 orang. Maaf ya, karena tadi agak kendala sinyal. Nah, ini linknya yang baru. Aku kirim ke teman-teman yang lain dulu. Oke, live streaming pertama aku adalah soal istana. Nah, ini kemarin ditaruh di belakang dulu. Oke. Jadi sebelum memulai kita doa dulu, kita afirmasi positif dulu ya teman-teman. Terima kasih buat udah yang dateng. Nah, di sini aku kecilin dulu biar nggak ramalan itu buat aku, karena memang dari kecil aku kan indigo. Nah, di dunia ramalan itu teman-temannya banyak sekali yang juga pintar meramal. Nah, aku sangat mengapresiasi para peramal yang bagus-bagus, yang sering tampil di TV. Ya, aku sempat ketemu Mbah Mijan di acara Silet, Kak Roy. Terus juga Mbak Yu, aku juga sebenarnya simpati karena sempat ngeramal dengan baik pesawat. Cuman kalau dilihat memang ritme Indonesia itu setiap awal tahun itu antara akhir tahun dan awal tahun itu pasti ada kecelakaan pesawat. Jadi peramal-peramal pasti akan memprediksi awal tahun akan terjadi kecelakaan pesawat. Nah, buat Mbak Yu aku apresiasi karena bisa meramal yang berwarna biru dan merah. Jadi ramalannya signifikan. Nah, aku sendiri juga memprediksi saat 31 Desember aku memprediksi akan terjadi kecelakaan pesawat. Nah, yang seru adalah clue-nya ada yang selamat dan ada yang meninggal.
Terus aku prediksi lagi pas Sriwijaya Air, ternyata beneran yang selamat itu adalah orang-orang yang tidak jadi naik. Itu ada sekitar 8 orang, sekitar 14 atau berapa kayak gitu. Nah, aku juga sempat memprediksi kalau hancur berkeping-keping dan black box ditemukan 3 hari sesudah kecelakaan. Cuman ramalanku meleset sedikit ya. Jadi ramalanku jam 12 black box itu ditemukan. Jadi sesudah Rara ngeramalnya dari tanggal 10, 11, 12. Aku koordinasi dengan Pak Agus Haryono. Beliau adalah wakil untuk wakil direksi atau aku nggak tahu jabatan pastinya. Jadi Pak Agus Haryono ini sempat koordinasi dengan Rara untuk yang Lion Air kecelakaan, dan yang kemarin Sriwijaya Air itu posisinya di mana, dan aku tuh sempat ngambek karena aku minta dilakukan tabur bunga, karena kalau kita sudah menabur bunga itu ada energi keikhlasan, kita kasih energi positif, oh ya udah kayak gitu. Nah, itu belum bisa dijalankan ternyata karena memang sikon Covid dan juga posisinya terjadi ya kalau dibilang gerusa-gerusu. Nah, waktu itu enggak sih, cuman kayak masih sikon Covid kan deg-degan mau bikin apa nggak sempet lah. Yang penting fokus gimana caranya cari korban, cari keselamatan tim, dan juga cari black box. Waktu itu aku prediksi 3 hari sudah Rara melamar jam 12, tapi Allah menentukan lain jam sekitar jam 3. Nah, aku sempat nggak mau jadi pawang hujan karena oh ya udah aku capek kayak gitu kan. Ternyata di sana hujan, akhirnya aku sinkron kembali. Nah, juga tentang tokoh yang kena Covid, aku sempat ngeramal Pak Sandiaga Uno pas habis itu ngeramal beliau sehat. Nah, atas kebaikan Allah Tuhan yang Maha Kuasa, beneran sehat. Terus AA Gim, terus Pak Haji Tato, Ustadz Yusuf Mansur, dan aku juga sempat waktu itu meramal tentang Pak Habib Rizik akan Pak Habib Rizik kena Covid, cuman aku nggak upload karena waktu itu takutnya bikin heboh. Nah, terus aku sempat memprediksi juga Agim akan sehat-sehat, dan Ustadz Ali Jaber apakah akan sembuh dari Covid. Aku prediksi sembuh tapi ternyata meninggal, cuman beneran sembuh dari Covid. Jadi ramalan itu bisa pas, bisa juga meleset. Nah, sekarang aku sempat ini baca ya, ramalan Mbak Yu tuh ditanggapi oleh banyak politisi. Jadi kalau kita klik di Google, klik kayak gini, ramal presiden ganti. Nah, itu dari Pak Ali Ngabalin, terus dari nah ini sebentar ya, kita 1 menit lagi. 1 menit lagi. Untuk itu saya mau sinkronkan energi. Mbak Yu ramal ada gerakan ganti presiden. Ramal ganti presiden Rizal Ramli sulit dipercaya. Nah, terus ada juga yang sulit percaya tapi kok indikasinya mengarah. Jadi kayak banyak sekali orang yang pro ya dengan ramalan itu. Nah, sekarang 1 menit lagi. Kenapa kok angkanya 18? Ya karena aku sangat mendalami ya. Saya mendalami kejauhan. Saya tirakat di Semar. Nah, Rara sempat jadi pawang hujan, bukan sempat, saya selalu berdoa buat Pak Jokowi dan tim, buat Pak Erick Thohir, buat pemerintahan Pak Jokowi. Aku sempat ngeramal apakah akan ada reshuffle kabinet. Nah, waktu itu Rara upload di tanggal 19. Jadi kalau kalian stay tune di YouTube aku, nah di situ ada tentang reshuffle kabinet. Nah, aku meramal waktu itu Menteri Perdagangan akan di reshuffle. Dan aku meramalkan Menteri Agama diganti. Jadi aku bersyukur itu kejadian. Hanya ada yang meleset
meleset adalah aku memprediksi Pak Dr. Terawan masih tetap ternyata diganti, dan aku sangat bersyukur siapa-siapa saja. Nah, nanti akan ada ramalan. Terus teman-teman pada nanya, Mbak kapan baca tarot gratisnya? Jadi kemarin harusnya Senin dan Kamis, tapi karena ada beberapa urusan, jadi aku niatkan memang aku memprediksi soal vaksin. Nah, aku juga sempat memprediksi terjadi vaksinasi atas izin Tuhan tanggal 11 bulan tanggal 1 2021. Prediksinya apakah izin UEA keluar? Nah, itu beneran keluar. Terus tanggal 13 apakah Pak Jokowi divaksin? Beneran divaksin. Jadi terima kasih buat semua yang support aku. Jadi untuk meramal itu kuncinya adalah kita membaca akashic record. Jadi banyak peramal itu yang pinter-pinter, aku ikut happy. Nah, cuman ada yang ramalan yang memang harus diutarakan, ada yang enggak. Dan kalau aku ada yang aku tutup, ada yang aku buka, kayak gitu. Nah, untuk Pilpres buat teman-teman alumni UI kemarin tepat 2 tahun kita mengadakan saya menjadi pawang hujan buat teman-teman yang deklarasi. Jadi saya koordinasi dengan Om Fajar, Tante banyak ya, Tante Rini dan semua. Aku nggak bisa sebutin satu persatu, hanya aku senang banget ikut melihat dan mensukseskan Pak Jokowi dikasih jaket. Sekarang sudah 6.20. Oke, sekarang aku mau bacain. Jadi alumni UI tetap dukung Pak Jokowi, dan waktu itu aku benar-benar dari pagi karena habis ulang tahun PDIP, aku masih di Jakarta. Nah, 2019 itu aku datang ke lokasi sekitar jam setengah 7 atau setengah 8 ya, pokoknya pagi. Waktu itu sudah ada pawang lain, hujan lain katanya, tapi ternyata dari lawan. Nah, memang 0102 udah melebur. Nah, ups, ada jatuh ya. Kalau sudah jatuh nggak boleh diambil lagi. Oke. Banyak nih, siapa nih ya? Hai Mbak Rara, sehat selalu. Oke, terima kasih Evi. Halo Mbak Rara, yes. Oke, ini ada satu di tower ya. Apakah ramalan Mbak Yu ganti presiden itu bakalan kejadian? Nah, ini sudah ada satu ini ya. Jadi di tower ini ada kartu di tower. Kalau sudah kartu di tower ini sebenarnya jawabannya adalah negatif. Jadi prediksi Mbak Yu ini tidak tepat kayak gitu. Apakah dia bilang kalau akan ada gerakan itu benar, tetapi kalau itu kejadian 2021 ganti presiden itu tidak. Karena aku sempat baca beberapa ramalan laporan dari media itu Mbak Yu itu sudah memastikan kalau presiden itu akan diganti, Pak Jokowi itu akan diganti. Di sini prediksinya adalah tidak, munculnya adalah The Tower. Jadi di sini pernyataan dari Mbak Yu itu, statementnya itu tidak benar. Oke. Nah, di sini ada sisa kartu tarot itu 78, tapi kalau kartuku ini aku pakai Smite White, Riddle White itu ada sekitar 80. Nah, 80 ini buat aku angka hoki. Nah, tapi di sini kita live streaming, jadi apa adanya aku akan bacakan. Oke. Terus aku mau kita meditasi sesaat, kita doa bersama sesaat. Yes, di sini udah ada beberapa teman-teman ya yang live. Aku sapa dulu siapa aja ini. Cancer, Putu Sugiantara, oke. Bams, terima kasih. Halo, sudah support saya ya. Nah, sekarang dia bergeser. Oke. Aku mau doa sebentar. Apakah pernyataan ganti presiden itu benar atau tidak? Karena tadi sudah masuk The Tower ini ya. Oke. Nah, di sini elemennya elemen air ya. Memang akan ada berbagai masalah, bukan akan ada berbagai masalah. Jadi kan di sekarang masih ada
permasalahan kita lagi bersedih ya. Saya juga turut berduka untuk Ustadz Ali Jaber yang meninggal. Nah, tetapi di sini mengalir ya, pemerintahan Pak Jokowi di sini tetap. Di sini Pak Jokowi tetap duduk sebagai King of Wins. Jadi pemerintahan Pak Jokowi di 2021 ini belum terjadi pergeseran. Di sini tetap terjadi Pak Jokowi akan memimpin. Nah, apakah Pak Jokowi sampai 2024? Nah, ramalan tarot ini bisa nggak ya dijadikan dasar? Aku sendiri manusia biasa yang ketitipan energi indigo. Kalau di Bali aku sering doa dan spiritual. Tempat kesayangan aku yang pertama yang membuat aku kangen banget dengan Bali itu adalah Pura Besaki. Nah, di situ ada pura gelap, di situ ada cahaya. Namanya pura gelap, tapi secara alam nih skala itu benar-benar bercahaya. Dan Pura Jagatnata, Pura Uluwatu, dan beberapa lainnya. Dan aku sering tirakat secara kejawen karena keturunanku adalah namaku RR adalah Raden Roro Istiati Wulandari, dan aku masih terah dari Eyang Sultan Agung. Aku sering secara kalau aku doanya universal, tetapi karena aku nguri-nguri budaya, aku bersama para abdi dalam Keraton Solo dan Keraton Ngayogyakarta ing papan makamnya Eyang Sultan Agung. Jadi Eyang Sultan Agung itu ada tempat khusus yang tempat kita bisa tirakatan. Di situ ada 499 tangga. Aku sering doa di sana dan aku mengajak beberapa calon kepala daerah untuk doa di sana. Untuk pilkada kemarin Mas Gibran, aku sudah prediksi dari bulan Februari kalau Mas Gibran nanti akan mendapatkan rekomendasi partai Ibu Mega, dan beneran mendapat rekomendasi partai, dan Mas Gibran itu akan didukung oleh calon yang seragam. Nah, beneran Mas Gibran akan didukung oleh calon yang seragam. Kemudian prediksinya adalah ternyata Mas Gibran pas ya prediksinya, tidak ada partai-partai lain yang mendukung lawannya Mas Gibran. Jadi lawan kotak kosong. Terus prediksinya adalah Mas Gibran akan menang di atas 90%. Nah, atas kebaikan Tuhan beneran menang. Apakah ramalan pilkada aku ada yang meleset? Ada. Di Bali aku sempat ngeramal Gung Jaya Negara menang. Pak Giri aku ngeramal di atas 90%. Nah, yang meleset adalah Karangasem dan Bangli. Bangli pas. Yang meleset adalah Negara atau Jembrana. Nah, waktu itu sesudah aku kaji, ternyata waktu di Karangasem aku tidak komunikasi dengan calonnya, dan yang Jembrana waktu itu Pak Made Kembang sempat komunikasi sebentar tapi keputus. Kalau di Bangli bupatinya wakil bupati sekarang Pak Sedana Arte komunikasi terus. Nah, kalau Pak Giri itu aja Aji Sunarte yang dari Sangeh itu terus komunikasi. Jadi beliau adalah DPR yang terus. Nah, di sini intinya adalah apakah pemerintahan Pak Jokowi akan ganti seperti kalimat Mbak Yu? Enggak. Di sini ada The Tower ya. Jadi pernyataan Mbak Yu itu tidak kayak gitu. Apakah akan terjadi gonjang-ganjing? Jawabannya yes, karena di sini masih ada ya pro dan kontra dengan maaf kita tidak boleh menyebut FPI, tetapi di sini adalah aku hanya membacakan apa yang nyatanya saja, karena aku sempat meramal kalau di waktu itu tanggal 31 Desember aku masih memakai istilah PSBB, kalau kita itu harus PSBB, dan ternyata Pak Jokowi melakukan hal itu. Aku sempat meramal tahun lalu kita tidak perlu lockdown, Pak Jokowi akan menyejahterakan rakyat atas izin Tuhan, beneran itu kejadian. Oke. Dan di sini Pak Jokowi akan tetap di 2021 akan tetap ada, akan tetap mengabdi untuk masyarakat, untuk warga negara. Oke, terus apakah Pak Jokowi akan sampai 2024? Oke, di sini ada kartu yang menarik ya. Kartu yang pertama adalah ini. Di sini adalah kartu hati-hati dengan pemilihan yang sekarang, karena di sini Pak Jokowi sudah memasukkan beberapa orang yang berseberangan. Saya tidak mau menyebutkannya siapa, tetapi kita sudah tahu paslon 01 dan 02 Pak Jokowi mencoba untuk menjadikan satu di blender satu supaya saling berteman. Nah, kalau saya memprediksi untuk menterinya oke semua, menterinya akan setia, menterinya akan loyal. Tetapi di sini
akan ada bawahan-bawahannya yang main-main lah kayak gitu di bawah menteri. Nah, di sini adalah hati-hati karena pemerintahan Pak Jokowi itu akan lebih tegas daripada sebelumnya. Jadi beliau sudah tidak pandang bulu lagi, tidak ya, kalau kemarin-kemarin itu masih care dengan, ya kalau dibilang care dengan partai ya sedikit-sedikit masih sih, nggak sama sekali cuek kayak gitu. Tetapi di sini lebih tegas, dan di sini adalah jawabannya iya, Pak Jokowi masih akan tetap sampai 2024. Jadi selesai jabatan Pak Jokowi akan tetap jadi presiden. Oke, nanti akan ada gerakan, entah gerakannya apa, entah dari kaum yang radikal ataupun apa. Nah, di sini Pak Jokowi akan tetap menjabat. Terus pertanyaannya apakah kan ada tuh, aku sempat meramalkan, kalau kalian melihat ramalan aku tentang vaksinasi yang aku upload pas tanggal yang terakhir adalah tanggal 11. Nah, gimana sih nanti tanggal 13 Pak Jokowi akan beneran divaksin, tetapi nanti akan ada meme, akan ada pernyataan dari netizen kalau tidak percaya dengan vaksinasi yang disuntikan adalah vaksin Sinovac. Mereka bilang, oh itu mungkin vaksin yang lebih mahal, oh mungkin itu vitamin C. Nah, aku akan ambil dua kartu, apakah beneran vaksin Sinovac. Di sini adalah elemennya, kartunya di sini adalah Queen of Cups ya. Jadi beneran positif, apa yang di suntikan itu beneran vaksin Sinovac sama dengan yang vaksin yang lain. Dan di sini ada Queen of Swords. Jadi di sini ya Pak Jokowi itu seperti, walaupun laki-laki, beliau itu seperti ibu ya. Jadi energinya itu energi feminim, pingin melindungi, pingin mengayomi seluruh warga negara Indonesia. Jadi beliau mengambil resiko apapun yang terjadi, kita akan memakai vaksin itu, kayak gitu. Nah, apakah ada dari ID, aku sempat baca berita, ada dari ID Cirebon, katanya vaksinnya Pak Jokowi itu miringnya begini ya, harusnya 180 derajat kayak gitu. Jadi kemiringannya tuh kurang. Apakah akan efektif menambah imunologi? Oke, di sini adalah Wheel of Fortune. Jadi muncul keberuntungan buat Pak Jokowi. Jadi beliau akan, saya tidak boleh takabur, kita tidak boleh mengatakan Pak Jokowi nggak akan kena COVID, tetapi di sini adalah imunologi tubuhnya Pak Jokowi bertambah. Jadi di sini muncul Wheel of Fortune, keberuntungan, dan di sini ada The Empress ya. Jadi beneran sosok Pak Jokowi itu mendapat keberuntungan dari Tuhan. Beliau bisa menjadi contoh, menjadi role model yang baik buat warga negara. Jadi bisa suntik vaksinnya berhasil. Oke, jadi jangan takut untuk disuntik kalian semua. Kita harus semangat. Jadi aku review ya, apakah pernyataan ganti presiden yang dinyatakan oleh Mbak Yu itu beneran? Jawabannya enggak. Terus gimana situasi kenegaraan? Apakah Pak Jokowi beneran dilengsarkan di 2021? Jadi di sini adalah situasinya memang sedang gonjang-ganjing ya, terutama terkait kesedihan kehilangan pemimpin dari ormas besar, yaitu masuknya Habib Rizik ke dalam. Nah, itu nanti masih ada gonjang-ganjing kenegaraan. Nah, di sini adalah Pak Jokowi akan tetap duduk kayak gitu jawabannya. Nah, apakah Pak Jokowi dan bagaimanakah pemerintahannya sampai 2024? Apakah masih menjabat? Nah, di sini ada kawan yang menjadi lawan di dalam istana. Hati-hati karena sempat memasukkan beberapa lawan saat pilpres ya, entah menterinya, entah wamennya atau apanya kayak gitu. Nah, ini harus mengupas tuntas. Nah, terus oke, nanti sekalian ya. Nah, terus di sini pemerintahan Pak Jokowi itu gayanya seperti apa? Apakah sampai 2024? Jawabannya di sini yes, akan sampai 2024. Dan di sini ada King of Swords. Terus vaksin yang disuntikan apakah beneran Sinovac dan kenapa kok Pak Jokowi mau duluan? Jadi di sini Queen of Cups ya. Jadi beneran vaksin yang dipilih itu adalah Sinovac, bukan vitamin C, bukan vaksin yang lebih mahal.
dan di sini adalah Queen of Swords. Jadi energinya Pak Jokowi itu feminim ya. Jadi saya tidak bilang Pak Jokowi banci itu enggak, tetapi energinya feminim plus maskulin. Jadi beliau itu mengayomi soulnya ini, tirakatnya itu bisa jadi lebih tinggi daripada Rara. Doa dan puasa, hari ini saya puasa, sebentar nanti saya akan memasak. Nah di sini ada Queen of Swords. Jadi beliau itu mengayomi, memberikan contoh. Apakah antibodi Pak Jokowi vaksin Sinovac berhasil? Di sini adalah muncul Wheel of Fortune dan di sini The Empress. Jadi akan memberikan imunologi yang bertambah. Nah, efektivitas 65% dari vaksin Sinovac ternyata efektif menambah imunologi 99%. Nah, yang ditunggu akan ada menteri yang kena korupsi tahun ini. Kalau di sini ada The Empress ya, tahun ini baik-baik saja. Tapi ada pejabat lain yang akan mendapatkan heboh lah kayak gitu. Oke, aku mau narik satu nasihat, entah ini buat diriku atau buat yang lain. Nah, ada yang nanya, Mbak, kapan live streaming lagi? Aku sapa dulu yang lain ya. Twing. Mana nih? Halo Mbak Rara, Bam. Halo, semangat. Semarang hadir, terima kasih. Hadir, Iya Herawati, Putu Sugiantara, Karawang nyimak. Hai Mbak Rara, sehat selalu, terima kasih. Oke, live streaming besok, live streaming lagi ya. Oke, aku ambil satu kartu buat kalian. Ups. Oke, adang-adang TTC Embun. Nah, ini luar biasa ya, karena kartu ini aku tarik itu waktu jadi gini, sekalian ya, nanti kita doakan mudah-mudahan. Nah, aku akan meramal lagi di entar malam posisinya, posisi Sriwijaya Air di mana, dan di sini adalah prediksinya aku. Jalan menuju harapan selalu terbuka walaupun hanya sedikit dan sulit. Tetaplah berharap dan menjalinnya dengan penuh optimisme. Nah, pesan ini aku bacain itu ada kalimat best morningnya. Ntar ya, ini lagi dinyalain. Atau aku pakai yang ini aja. Nah, itu ada kalimat best morning aku buat teman-teman yang sudah jadi klienku, sahabatku, atau siapapun yang kepingin baca best morning. Kalau nggak kepingin ngomong aja, nanti aku delete. Tapi biasanya best morning itu bermanfaat banget. Oke, oh ya, di sini udah ya. Tunggu ya. Jadi ada nasihat yang best morning aku itu. Oke, setiap hari aku juga save best morning aku. Jadi buat good learning. Bentar ya. Aduh, udah ketumpuk-tumpuk. Vision Plus. Oke, itu nadanya. Mana ya? Intinya dengan vaksin Sinovac itu, harapan adalah mimpi dari orang yang terjaga. Adang-adang TTC Embun, pasrah peparing marang Gusti Kang Mubeng Dumadi. Maknanya jalan menuju harapan selalu terbuka, walaupun hanya sedikit dan sikonnya sulit.
Tetaplah berharap dan menjalaninya dengan penuh optimisme, yakin akan kebesaran Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tadi sudah mendapat ya, ini adalah live streaming. Pernyataan dari Mbak Yu, presiden akan ganti itu tidak benar, Pak Jokowi akan tetap menjabat. Dan di sini untuk vaksin yang sama, vaksin Sinovac, bukan vitamin C atau apapun. Dan di sini akan membentuk Wheel of Fortune, keberuntungan buat Indonesia. Ingat, harapan walaupun sedikit tetap masih ada, karena mimpi adalah milik orang yang terjaga. Nah, ini adalah nasihat dari filsuf Yunani, Aristoteles. Harapan adalah mimpi dari seorang yang terjaga. Jadi terus terjaga, dan kita punya impian Indonesia semakin maju. Saya apresiasi buat tim pemulihan ekonomi Bapak Erick Thohir. Saya apresiasi buat Ibu Sri Mulyani. Terima kasih Ibu Yeti yang sudah baik selalu chat. Terima kasih buat Bu Endang Menhub. Terima kasih buat Pak Pratikno, terima kasih buat Pak Cahyokumolo, terima kasih buat Pak Pramono Anung, terima kasih buat Pak Muldoko, terima kasih buat menteri-menteri yang lain, terima kasih buat Pak Dr. Terawan atas good learningnya, terima kasih buat Pak Doni Munardo, terima kasih buat Pak Prof Wiku, Pak Ahmad Yuryanto, terima kasih buat Ibu Iriana atas kebaikannya. Jadi seorang pawang hujan bisa koordinasi dengan rekan-rekan Pas Pamres, terima kasih. Dan Pas Pamres yang baru aku belum ketemu, tetapi dan Pas Pamres yang lama, terima kasih buat Pak Maruli, terima kasih juga buat Pak Luhut dan semua teman-teman di Kementerian Kelautan, dan terima kasih juga buat rekan-rekan Pas Pamres, Mas Juna, Letnan Tri, Anam, terus siapa lagi ya, Zaki, Mas Putu Sayen, selamat atas pernikahannya, Mas Bambang, Yudi dan lain sebagainya. Kenangan manis perjuangan Pilpres akan selalu ada. Terima kasih buat semua relawan Projo, Pak Budi Ari, Bunda Cai, Om Handoko, Bang Noel juga jadi Joman, Mbak Rinita, Om Anco, Mbak Nia, Om Fajar dari UI, dan semua alumni-alumni yang lain, alumni SMK. Terima kasih juga Bu Mega dan Pak Hasto dan semua PDIP, Pak Pariono, dan ya yang aku nggak sebutin juga satu persatu. Terima kasih buat semua yang sudah support aku, yang sudah bantu doa, dan kita akan terus berdoa buat Pak Jokowi. Dan sebagai penutup, saya ngucapin terima kasih, salam cahaya kasih alam semesta dari aku. Sampai jumpa buat besok ya. Thank you, aku buka puasa dulu. Oke, nah itu kaleidoskop ramalan 2020-2021 termasuk prediksi Mbak Yu meleset Jokowi tetap presiden RI. Nah ini kan paranormal Mbak Yu tuh yang meninggal dunia, itu sempat ramal tentang lengsernya Pak Jokowi. Jadi Mbak Yu itu pernah sesumbar, pernah 7 tahun itu menikah dengan jin ular. Katanya dirangkul mesra, bule ganteng. Nah tiba-tiba dia datang. Nah aku nggak tahu jelasnya, tapi dijelaskan di tempatnya Denny Darko, YouTube-nya. Nah banyak yang menentang, termasuk pendeta, termasuk Mas Deddy Kobusher dan Gus Miftah itu membahas tentang ramalan. Dan Mbak Yu itu katanya sih skizofrenia atau kekacauan alam berpikir. Nah dia memprediksi melepaskan energi negatif tentang Pak Jokowi lengser, ternyata tidak benar. Dan atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kinerja dari Pak Jokowi, Pak Menteri Luhut, Pak Erick Thohir bersama KCPPEN itu berhasil, vaksinasi berhasil, obat ivermectin juga berhasil. Nah Pak Jokowi berhasil ya menjalankan dengan luar biasa pandemi ini. Nah ini kenangan-kenangan aku ya, saat kampanye, saat dengan Mas Gibran, dengan Pas Pamres, dengan para alumni-alumni, dengan Ketua TKN Bapak Cahyokumolo era 2014 dan Bapak Erick Thohir di era 2019. Salam cahaya kasih sayang alam semesta dari aku, Rara Istiati Wulandari. Terima kasih.